Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati Bapak Imam Besar, Imam Rawatib, tamu-tamu kami yang datang dari luar kota, dari Semenanjung Malaysia, Sumatera dan lain-lain. Yang kita hormati hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, juga mustami' radio yang menyiarkan secara langsung ceramah subuh di Masjid Raya Baitur Rahman. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali dapat hadir di tempat yang mulia ini. Kita ingin mengenang seorang nabi yang membawa berita gembira kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu adalah Nabi Isa ibnu Maryam. Nabi Isa, Nabi dan Rasul yang ke-24 yang disebut dalam Al-Quran, dan Rasulullah adalah yang ke-25. Ini menarik ya kita bincangkan, karena sesungguhnya Nabi Isa adalah manusia. Manusia seperti nabi-nabi yang lain juga. Jadi bukan Tuhan. Jadi manusia. Nabi Isa manusia. Beliau dilahirkan oleh manusia. Ibunya Siti Maryam, yang ada di dalam Al-Quran surat Maryam. Kemudian ada lagi surat Ali Imran, itu keluarga Nabi Isa. Keluarga Nabi Isa. Imran itu kakeknya. Imran itu kakek Nabi Isa, juga satu surat dalam Al-Quran. Maryam ibu Nabi Isa, juga satu surat dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran atau agama Islam memuliakan keluarga ini, memuliakan ibunya Maryam, dan memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa kita harus mengenang Nabi Isa? Yang pertama, Nabi Isa lah yang memberitakan kepada kita, kepada umat manusia, di dalam kitabnya, kitab Injil. Jadi untuk Nabi Isa itu Injil, kitab Allah yang diturunkan kepadanya. Dan Nabi Isa juga beriman kepada Taurat. Jadi kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, tetapi hukum Taurat juga berlaku kepada nabi-nabi setelah Nabi Musa, dan sampai kepada Nabi Isa berlaku hukum Taurat itu.
Jadi di dalam Injil Nabi Isa memberitakan kepada Bani Israel. Bani Israel itu umat daripada Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran mengabadikan ucapan Nabi Isa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashshira birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Surah As-Saff ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Jadi Nabi Isa itu rasul, utusan Allah kepada Bani Israel, yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, kitab Taurat. Jadi Nabi Isa membenarkan kitab Taurat, ya. Dan memberi kabar gembira, ini yang menarik, memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ini Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad. Jadi diberitakan di dalam Injil. Namun ketika rasul itu Nabi Muhammad datang kepada mereka, kepada orang-orang Israel, orang Yahudi, ya, dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka orang Yahudi mengatakan, qalu hadza sihrun mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Orang Yahudi tidak mau beriman, tidak mau masuk Islam, tidak mau membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang ditunjuk oleh Allah. Ada juga orang-orang Yahudi yang beriman dengan agama Islam ini, tetapi sangat sedikit. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agak berbeda dengan kebanyakan manusia. Diciptakan oleh Allah sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam. Ada sedikit perbedaan. Nabi Adam alaihissalam tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi Adam ini adalah manusia pertama, dan Siti Hawa manusia pertama yang perempuan. Kedua-duanya pertama laki-laki dan pertama perempuan. Ada hadis menyebutkan Siti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Nabi Isa diciptakan seperti Allah menciptakan Adam juga. Cuma bedanya Nabi Isa ini dari intisari tanah, Nabi Adam dari tanah. Intisari tanah itu adalah, kita tidak tahu urusan Allah itu, ditiupkan ruh ke dalam seorang gadis namanya Maryam. Gadis itu hamil bukan lewat wati. Wati itu senggama. Tidak punya suaminya. Itu kekuasaan Allah. Jadi Maryam hamil, kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Isa ibnu Maryam. Di mana lahirnya? Menurut Islam di bawah pohon kurma. Kemudian digoyang pohon kurma itu
pohon kurma jatuh, ibunya sudah lapar, Maryam memakan buah kurma itu. Beda dengan paham orang Kristen. Nabi Isa lahir di gua, dalam gua. Jadi berbeda sekali. Kita harus cenderung kemana? Kita wajib, bukan harus, wajib percaya kepada Al-Quran. Menurut Al-Quran, Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma, bukan di dalam gua. Kemudian orang-orang yang menuduh Maryam berzina karena tidak punya suami, Maryam bersabar dan berpuasa. Tetapi ketika Maryam sudah menggendong anak kecil itu, orang-orang menjelek-jelekkannya, menuduhnya penzina. Itu. Jadi bayi kecil itu Nabi Isa berbicara. Jadi anak kecil berbicara, aku adalah seorang rasul yang diberi Alkitab, dan aku diutus untuk Bani Israel. Itu Bani Israel. Dan tidak kita dapatkan satu hadis pun atau satu ayat pun bahwa Nabi Isa ini diutus untuk seluruh manusia. Tidak. Untuk Bani Israel. Ketika Nabi Isa pernah datang kepadanya orang Persia, itu kan, sekarang Iran. Jadi orang Persia itu musafir, ada di Baitul Maqdis waktu itu, ada di Yerusalem, Palestina. Orang-orang Persia ini datang menjumpai Isa sebagai rasul, ya. Kalau bahasa kita, Assalamualaikum ya Rasulullah, Waalaikumsalam, dijawab oleh Nabi Isa. Kami dari Persia, kami ingin beriman dengan kitab Injil, dengan engkau, dengan agama yang engkau bawa, wahai Isa ibnu Maryam. Tapi apa jawab Nabi Isa alaihissalam? Saya diutus hanya untuk Bani Israel, untuk Yahudi. Engkau orang Persia, saya tidak diutus untuk kalian. Jangan engkau masuk agama saya. Itu. Ini ada di mana-mana. Ada di hadis Rasulullah, ada juga di dalam kitab mereka. Dalam kitab Injil juga ada. Tapi Injil Barnabas, Injil yang asli. Nabi Isa menolak orang-orang Persia ingin beriman dengan agama yang dibawa oleh beliau. Nah, orang Persia saja, tetangga dari Timur Tengah, ditolak oleh Nabi Isa, apalagi orang Indonesia. Apalagi orang Indonesia yang jauh. Orang Arab pun ditolak oleh Nabi Isa. Artinya apa? Agama Nasrani ini hanya agama untuk Bani Israel. Terikat dengan lingkungan, hanya untuk wilayah Palestina saja. Karena zaman itu orang Bani Israel cuma ada di Palestina, di Arab saja tidak ada. Itu pertama, terikat dengan wilayah, terikat dengan satu bangsa saja, bangsa Yahudi Israel. Itu agama itu. Yang kedua, terikat dengan waktu, dengan
dikirim nabi yang lain, nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah 6 abad kemudian, ya, maka agama itu bukan lagi agama Allah, bukan lagi agama yang dibenarkan, sudah dimensuhkan, sudah out bahasa Inggris, ya, out bahasa Inggris, tidak lagi diakui oleh Allah, karena Allah telah mengirim agama yang baru, agama Islam dengan Nabi Muhammad. Itu adalah nabi untuk seluruh dunia, seluruh bangsa, bahkan sampai kepada makhluk lain. Jadi Nabi Muhammad itu juga diutus untuk para jin, para malaikat, sampai kepada binatang, hayawan. Itu rahmatan lil alamin Nabi Muhammad itu. Semua umat beliau, ikan-ikan yang ada di laut, binatang-binatang yang terbang, itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Amerika, orang Inggris, Perancis, orang Jepang, Cina, siapa saja, orang Yahudi, itu seharusnya menjadi umat Muhammad karena di zaman Muhammad. Tetapi mereka tidak mau beriman dengan Islam, tidak mau masuk Islam. Maka dalam Al-Quran mereka itu disebut kafir. Nah, kafir tempatnya di hari akhirat dalam neraka jahanam. Tidak sedikit pun diberi kesempatan untuk masuk surga. Nah, karena mereka telah lalai. Padahal mereka umat Muhammad, tapi agamanya bukan agama Muhammad. Maka Muhammad juga menolak mereka di hari akhirat. Nah, kamu bukan umatku karena kamu tidak patuh kepada syariatku. Nah, ini akidah kita. Kalau kita ceritakan ini untuk kalangan kita sendiri, kalangan umat Islam. Kalau didengar oleh non-Islam jangan marah-marah, karena kami cerita menurut agama kita sendiri, agama kami sendiri. Memang ada rahmat Allah selama saya cerita ini. Ini bukan pertama kali, setiap tahun kita cerita. Ada beberapa orang non-Islam, orang Kristen di Penayung masuk Islam, dan saya juga yang mensyahadatkannya. Ada 2 orang tahun lalu di Masjid Oman saya syahadatkan, juga di Masjid Kedah, di Masjid Kedah ada 1 orang. Jadi ini juga insya Allah ada yang mendengar orang non-Islam akan masuk Islam, karena kita selalu membaca ayat Innad dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka mereka termasuk orang-orang yang rugi di hari akhirat. Jadi agama itu ditolak dari mereka, dan di hari akhirat itu mereka termasuk orang-orang yang merugi. Masuk Islam saja belum ada jaminan masuk surga. Yang jaminan masuk surga itu orang beriman. Tapi orang Islam juga banyak yang munafik. Banyak orang munafik tidak masuk surga. Mencium bau surga saja tidak bisa. Walaupun mereka haji, walaupun mereka salat, tapi semuanya tidak masuk ke dalam hatinya. Jadi ada kepentingan duniawi. Saya haji karena saya ingin dikenal, saya salat karena saya ingin dilihat oleh orang. Jadi orang munafik itu masuk neraka, malah lebih bawah, fidarki asfala safili, paling bawah neraka jahanam orang. Di atas orang munafik itu kafir. Selain orang munafik,
yang ada dalam Islam juga ada disebut dengan mu'minasi. Jadi mukmin tapi celaka, durhaka, fasik, masuk neraka juga. Tapi kalau sudah habis dibakar, masuk surga orang-orang mu'minasi itu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Isa ini bukanlah Tuhan, ya, bukanlah Tuhan. Bagi kita yang muslim, kita orang Islam, kalau kita percaya Nabi Isa itu Tuhan, syiriklah kita. Orang syirik juga masuk neraka. Kita tidak boleh mengakui Nabi Isa itu Tuhan. Manusia biasa. Oh, beliau tidak punya bapak. Nabi Adam, Siti Hawa juga tidak punya bapak. Tetapi Nabi Adam juga manusia biasa. Siti Hawa juga manusia biasa. Oh, Nabi Isa itu kan banyak mukjizatnya. Bisa menghidupkan orang mati. Bisa membuat burung. Bisa menyembuhkan penyakit serupa. Nabi Muhammad juga bisa. Nabi Muhammad pernah menghidupkan orang mati. Walaupun hadisnya dhaif, ya. Nabi Muhammad juga banyak mukjizatnya. Nabi Isa tidak berumah tangga. Itu bukan berarti beliau menolak berumah tangga. Dalam perjuangan yang singkat, beliau dikepung oleh orang-orang kafir. Lalu Allah merafaknya ke langit. Dinaikkan ke langit dalam usia muda, 33 tahun. Bukan berarti Nabi Isa anti berumah tangga, anti kawin. Bukan. Belum sempat kawin. Konon hanya 3 tahun. 3 tahun beliau menjadi rasul. Kalau Nabi Muhammad 23 tahun. Nabi Isa cuma 3 tahun. Nabi Isa diangkat menjadi rasul ketika berusia 30 tahun. 3 tahun membawa agama Nasrani. Sudah terjadi peristiwa ingin ditangkap, ingin dibunuh oleh orang-orang Romawi dan berkongsi dengan orang Yahudi. Orang Romawi dan Yahudi ingin menangkapnya. Lalu terjadi mukjizat, Allah Subhanahu wa taala merafaknya ke langit. Tidak mati, hidup-hidup dirafak ke langit. Dan Yudas Iskariot, kalau bahasa Arabnya Yudas Iskarioti, Yudas Iskariot diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Isa. Lalu mereka menangkap Yudas, lalu disalib. Jadi yang disalib itu di lambang dikatakan itu Yesus, itu bukan Yesus, bukan Isa. Tapi yang disalib itu adalah pengkhianat seorang murid dari Nabi Isa yang memberitahukan kepada orang-orang kafir bahwa Nabi Isa sedang makan roti di sebuah rumah. Lalu dikepung. Tetapi kemudian Allah Maha Kuasa merafakkan Nabi Isa ke langit. Di langit yang kedua sekarang ini, ya. Di mana kita tahu di langit yang kedua? Ketika Rasulullah Isra Mi'raj bertemu Nabi Isa dengan Nabi Yahya dengan Rasulullah di pintu langit yang kedua. Bagaimana beliau hidup sekarang ini? Itu sesuatu yang gaib, tidak perlu diselidiki, tidak mampu kita selidiki, ya. Orang-orang syahid itu semua hidup, masih hidup sekarang, makan dari makanan yang diberikan oleh Allah. Bagaimana mereka hidup? Itu gaib, hanya Allah yang tahu.
Nah, jadi Nabi Isa ini Nabi yang membenarkan kitab Taurat, kitab masa lalu, dan membenarkan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir. Ini diberitakan oleh Nabi Isa di dalam kitab Injil Barnabas, jelas-jelas disebut namanya Muhammad. Saya punya terjemahannya. Tetapi saya juga punya kitab lain, ya. Kitab Bible saya punya bahasa Indonesia, juga kitab Injil yang digunakan oleh orang Nasrani sekarang ini. Tidak ada satu ayat pun tentang Nabi Muhammad, ya. Sudah dikotak-katik, sudah dibuang. Nah, terserah mereka, ya. Yang jelas bagi kita, Allah telah memberi taufik dan hidayah kepada kita. Kita mengenal Rasul yang benar. Nabi Isa seorang Rasul, seorang Nabi, ya. Anak dari perempuan suci, Siti Maryam, cucu dari seorang imam besar, ya. Itu Imran, itu imam besar Masjid Baitul Maqdis, ya. Kemudian Nabi Zakaria itu kakak ipar dari Siti Maryam, dan keluarga itu diabadikan dalam Al-Quran, Ali Imran. Luar biasa, ya. Ada Nabi Yahya, itu anak dari Nabi Zakaria, Ali Imran. Selain Ali Imran juga ada Ibrahim. Jadi keturunan Nabi Ibrahim juga lebih hebat lagi. Nabi Muhammad juga hebat, ya. Hebat sekali juga Rasulullah. Tetapi kita tidak mendapatkan di dalam Al-Quran misalnya surat Abdul Muttalib atau surat Bani Hashim, enggak ada. Surat Aminah, tidak ada, ya. Apakah ini sesuatu yang kurang keluarga Muhammad? Tidak, ya. Tidak kurang. Justru keluarga Muhammad juga keluarga yang luar biasa, yang hebat-hebat semuanya. Ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat jujur. Al-Qur'anul Karim itu adalah firman Allah, wahyu yang diturunkan oleh Jibril kepadanya. Jadi Rasulullah itu sangat jujur, menyampaikan apa adanya dari Allah kepada kita, umatnya. Seandainya Nabi Muhammad tidak jujur seperti yang dituduh oleh orang-orang non-Islam, mungkin Nabi Muhammad akan mencantumkan surat Abu Talib di dalam, surat Bani Hashim, surat Abdullah dalam Quran, surat Aminah, ya kan? Tetapi karena Rasulullah itu siddiq, sangat jujur, Rasulullah tidak pernah, ya, menambah-nambah, mengurangi Al-Quran itu. Oh, Allah mengangkat keluarga Imran, ditulis apa adanya. Allah mengangkat Siti Maryam, ditulis apa adanya, disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Nah, itu menunjukkan Rasulullah sangat jujur. Apalagi kalau kita baca-baca Quran, istilah Muhammad cuma 4 kali. 4 kali disebut dalam Al-Quran. Sedangkan yang paling banyak disebut dalam Al-Quran Nabi Musa. Ada 160 kali. Nabi Ibrahim sangat banyak juga disebut. Itu menunjukkan Rasulullah itu sangat jujur. Seandainya Rasulullah tidak jujur, ya, beliau sangat banyak disebut, dikalahkan nabi-nabi lain. Tapi tidak, 4 kali Allah menyebutkan Muhammad, 5 dengan nama surat Muhammad, 5 tidak ditambah-tambah oleh Rasulullah, menunjukkan beliau itu sangat jujur. Begitu juga mukjizat,
Kalau kita lihat mukjizat Nabi Musa sangat hebat membelah laut, misalnya. Mukjizat Nabi Isa hebat-hebat. Mungkin mukjizat Nabi Muhammad kurang hebat misalnya. Kalau Nabi Muhammad tidak jujur, boleh ditukar, ditukar supaya dia lebih hebat. Tapi tidak. Bagaimana yang terjadi? Apalagi zamannya berbeda. Jadi mukjizat kepada nabi lain, dengan berakhirnya mukjizat itu hari itu, selesai masalahnya. Misalnya Nabi Musa membelah laut, setelah itu selesai. Ya. Selamat beliau kemana? Ke Palestina. Nah, Firaun tenggelam dalam Laut Merah, selesai. Mukjizat-mukjizat Nabi Isa juga selesai. Tetapi mukjizat Nabi Muhammad itu abadi, tidak mampu ditiru, tidak mampu dihilangkan. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling hebat adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an tidak mampu ditiru oleh manusia dan jin. Kalau kita berkumpul manusia dan jin, kita ingin membuat satu surat saja atau satu ayat saja, tidak mampu. Itu menunjukkan mukjizat. Apalagi ilmu Al-Quran itu. Jadi mukjizat abadi Al-Quranul Karim. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Desember. Ya. Nanti ada satu hari. Itu hari musyrik terbesar di dunia. Ya. Kita tidak boleh ikut-ikutan. Kalau kita ikut-ikutan, berarti kita sudah mengakui adanya 3 Tuhan. Nauzubillah min dzalik. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Ibu, Ruhul Kudus. Tanggal 25. Ulama kita, Profesor Dr. Hamka dan ulama di zamannya telah membuat fatwa, kita tidak boleh mengucap hari Natal, haram hukumnya, dan haram kita datang. Haram kita datang ke rumah teman-teman kita untuk makan di wadah, kuih-kuih, tidak boleh. Makan siang, tidak boleh. Hari itu, besok boleh. Bukan berarti kita tidak boleh, tidak selamanya tidak boleh. Nah, apalagi misalnya kita bekerja sama mereka. Kan PT-PT yang ada di Aceh ini kan semua milik mereka. Tapi kalau diundang khusus, datang ke rumah bos kita itu bernatalan, haram hukumnya. Ini menurut Profesor Dr. Hamka. Tapi menurut Quraisy Shihab boleh. Boleh, terserah, ya. Kalau Hamka berfatwa bersama 27 ulama besar tahun 80-an. Jadi seluruh Indonesia ulama datang. Lalu dikaji, dikeluarkan fatwa. Kalau Quraisy Shihab pribadi beliau. Sendiri beliau mengatakan boleh mengucapkan Selamat Natal. Jadi terserah kepada kita masing-masing, ya. Terserah kepada kita. Yang jelas akidah kita adalah akidah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak punya syarikat, la syarikalah. Tidak ada syarikat baginya. Tidak punya istri, tidak punya anak, Allah itu sendiri. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, Allah itu esa. Jadi kan beda akidah kita, beda. Allah samad, Allah tempat kita minta tolong. Lam yalid wa lam yulad.
Tidak beranak Allah dan tidak diberanakkan. Beda dengan agama-agama lain. Agama Yahudi Allah punya anak. Dalam Al-Quran dikatakan anak Allah itu malaikat. Anak perempuan semua Allah, tidak ada anak laki-laki. Itu menurut Yahudi. Ada satu orang anak laki-laki Allah menurut orang Yahudi, Udair. Naudzubillah min dzalik. Orang Nasrani, Nabi Isa itu anak Allah. Ibunya itu istri Allah. Tapi ada juga yang sekarang ini, bukan ibu. Dalam Al-Quran ibunya Siti Maryam itu istri Allah dalam Al-Quran. Tetapi orang-orang Kristen sekarang menolak juga. Rupanya yang ketiga Tuhan orang Kristen sekarang Ruhul Kudus. Siapa Ruhul Kudus itu? Saya belajar sama orang Kristen. Ruhul Kudus itu adalah yang membawa roh. Saya tanya apa itu Jibril? Bukan juga, karena mereka tidak mengakui malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu musuh Allah katanya, musuh orang Kristen. Siapa juga Ruhul Kudus? Pendeta yang saya belajar nggak tahu juga. Pokoknya Trinitas, 3 Tuhan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, di Eropa sekarang ini orang semakin ragu dengan agama mereka, agama Kristen, sehingga banyak dari mereka yang pindah ke Islam. Dan mudah-mudahan suatu ketika nanti orang semakin cerdas, mereka berpedoman kepada Al-Quran, mereka masuk Islam. Demikian, mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.